Bagaimana rasa sakit yang kita rasakan saat tangan kita terkena benda panas? Apakah tangan kita bergerak dengan cepat untuk menghindari benda tersebut? Banyak hewan merespon rangsangan lingkungan dengan menggunakan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Sebuah rangsangan dideteksi dengan menggunakan reseptor sensorik dan tubuh merespon dengan menggunakan motorik efektor. Sel-sel ini bekerja secara bersama-sama sehingga memungkinkan kita merespon ancaman dengan sangat cepat. Ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor panas pada ujung saraf bebas dari neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi panas ini ke interneuron di sistem saraf pusat. Neuron motorik kemudian mengirimkan respon dari sistem saraf pusat ke otot rangka di lengan kita sehingga menyebabkan otot berkontraksi dan kita pun segera menarik tangan. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik tersebut melalui dua cara, yaitu melalui sinapsis dan melalui membran sel. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium dan bagian dalam sel diisi oleh ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka permeabilitas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Potensial aksi dibagikan sewaktu Na mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion kalsium melalui kanal potasium. Proses polarisasi repolarisasi ini berlangsung secara berulang. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung melin dan yang tidak terbungkus selubung melin. Pada bagian yang dibungkus oleh selubung melin, perambatan impuls berlangsung dengan proses polarisasi-depolarisasi yang merambat melalui membran. Jika kursor disentuhkan pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion di sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Fungsi utama selubung melin adalah untuk meningkatkan kecepatan impuls. Pada bagian tanpa selubung melin, impuls akan bergerak seperti gelombang. Nah, pada perambatan impuls melalui akson yang bermelin disebut perambatan saltatorik. Artinya, berlangsung lebih cepat sebab pada serat bermelin, impuls merambat dengan cara melompati bagian saraf yang diselubungi melin dengan kecepatan 120 meter per detik. Ketika potensial aksi sampai pada akson terminal, impuls listrik beralih ke sel lain melalui koneksi seluler yang disebut sinapsis. Ruang antara neuron presinaptik dan sel postsinaptik disebut dengan celah sinaps. Neuron presinaptik mengandung molekul sinyal yang disebut neuron transmitter yang dikemas di dalam vesikula. Saat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ketika potensial aksi mencapai akhir neuron transmitter dilepaskan dengan cara eksositosis dari neuron ke celah sinaps.
Neuron transmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Nah, ikatan antara neuron transmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya.